Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga senang ya setiap harinya menunggu kehadiran kami yang insya Allah bisa sama-sama belajar mengingatkan apa-apa yang memang dianjurkan oleh agama dan dilarang oleh agama. Semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat kawan pagi hari ini, termasuk Anda yang sudah melanjutkan perjalanan selalu fokus ya, jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan Anda karena biasanya kalau pagi itu cenderungnya landai lancar, biasanya nggak kerasa kaki itu tiba-tiba terlalu kencang gitu ya kalau nekan gitu. Pokoknya hati-hati kawan sambil mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Ya alhamdulillah. Lancar ini tadi perjalanan ya. Yang pasti gas saya tuh stabil tadi saya pencet itu Mbak ya. Masya Allah gitu ya Ustadz ya. Landai-landai lancar ya. Iya. Kadang kan begitu ya Ustadz. Iya ya. betul. Meskipun kita sudah doa gitu, tapi kadang nggak kerasa gitu Ustaz. Ya, itulah. Apalagi doa kita sehari-hari yang insya Allah selalu dibaca ya Ustaz ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, seperti itu ya Ustaz ya. Memohon keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Masya Allah. Iya. Kira-kira Ustaz Toha, implementasi dari doa ini tuh seperti apa sih Ustaz? Selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas hari ini Mbak Ayu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keselamatan sesuai dengan doa kita, keselamatan di dunia dan di akhirat kita bersama-sama. Tidak hanya di dunia kawan, kita di akhiratnya kelak kita juga bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kalimat yang Mbak Ayu tadi sampaikan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa yang selalu kita panjatkan. Betul, Ustaz. Yang sudah familiar sekali di anak-anak maupun sampai dewasa. Bahkan kalau diminta untuk berdoa di kalangan siapapun, ada doa yang dicantolkan itu. Bagaimana kehidupan di dunia selamat, kebaikan, kesejahteraan, dan di akhirat juga diberikan anugerah oleh Allah keselamatan dan kesejahteraan. Itu cita-cita kita bersama. Menjadi target utama kita, sesibuk apapun kita di dunia, kita di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Jangan hanya sebaliknya. Kehidupan yang sudah fana ini, di dunia selamat, tapi di akhirat gak selamat. Naudzubillah. Atau mungkin sebaliknya, ya Allah, di dunia sudah gak selamat, sudah sengsara, tidak punya derajat, di akhirat juga sama. Malah naudzubillah double itu Mbak Ayu ya. Naudzubillah ya Allah, sudah nggak ada derajatnya, tidak diingatkan oleh Allah dengan hidayahnya Allah, di akhirat malah justru dibledeske di nerakanya Allah. Nah ini sangatlah fatal. Maka kawan, kita tiap hari terus diingatkan oleh Allah dengan kalimat doa, untayan doa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita itu selamat, sejahtera, bahagia, itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat juga diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadisnya Kanjeng Nabi berbunyinya adalah 5 hal implementasi untuk kehidupan di dunia itu sejahtera. Dan nanti juga ada gambaran 5 hal yang nanti di akhirat juga diberikan oleh Allah kesejahteraan. Maka kesejahteraan itu ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama kata Nabi Muhammad, itu ditulis di sebuah hadis. Yang pertama adalah qalbun syakirun.
Kedua, wajadun sobirun. Yang ketiga, waladun solihun. Dilanjutkan jironun solihun. Dan yang terakhir adalah malun kasibun. Ini apa saja ini artinya Mbak Ayu ya? Iya, makanya Ustaz. Saya nyatetnya tadi belum lengkap. Belum lengkap. Kayak didikte di sekolah kita dulu ya. Ya Allah. Kawan, Allah memberikan anugerah yang besar di dunia kita. Yang pertama adalah qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Kalau tidak bersyukur, kayak apa hidup di dunia ya? Diberikan oleh Allah A, kepinginnya A+. Diberikan oleh Allah B, melihatnya tetangga sudah punya D ternyata ya. Sudah naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ini kalau tidak ada dasar syukur yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit hatinya. Hatinya terus dipacu. Urusan dunia tidak ada habisnya. Urusan di dunia ini satu datang, cobaan lagi datang, cobaan lagi datang. Tidak ada selesainya. Nah, kalau ini tidak ada ditempeli rasa syukur di hati kita oleh Allah, maka kehidupan ini tidak ada kebahagiaan. Maka berbahagialah yang hatinya ditempeli oleh Allah rasa syukur. Jadi penyiar, alhamdulillah. Ya. Sebelah saya tidak jadi penyiar, tapi kerjaannya teriak-teriak di jalan. Oh iya, alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustadz ya alhamdulillah bersyukur ya. Iya. Hatinya ditempeli dengan rasa syukur. Kalau kita melihatnya ke atas, kita malah syukurnya nggak ada. Yang ada adalah kufur nikmat. Allah itu memang nggak sayang sama kita Mbak Ayu ya. Orang-orang itu dikasih kekayaan yang lebih-lebih, kita jadi penyiar ya gajinya sekian-sekian saja. Jadi Ustadz ya gajinya ya, kadang nggak ada gajinya. Ini langsung, bosnya langsung pusat ini ya. Iya. Dan lain sebagainya. Ini kalau hati kita tidak ditempeli rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit rasanya. Maka Allah memberikan keanugerahan kepada kita semuanya. Fid dunya hasanah itu dengan bentuk qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Alhamdulillah ketemu dengan Mbak Ayu lagi. Senang sekali. Dan seterusnya. Yang kedua adalah wajadun sobirun. Diberikan oleh Allah pasangan kehidupan di hidup ini, atau istri atau suami kita, orang-orang yang sabar. Diberikan istri yang Riman. bisa dibilang neriman gitu Mbak Ayu ya. Sabar. Ini gimana ini? Sudah tanggal berapa ini? Kok belum ada rekening yang ada di tempat saya ini, gimana ini? Suaminya katanya. Atau istrinya, pasangannya diberikan pasangan-pasangan yang sabar. Anugerah dari Allah ini. Coba kalau kita pasangan kita nggak sabar, sudah akhirnya muncullah kejahatan, muncullah etika-etika yang tidak bagus. Bagaimana menghalalkan segala cara. Ini adalah karena pasangannya nggak sabar. Ya, sebelah itu ya, mobilnya sudah ganti loh. Ya Allah. Kemarin roda 4, sekarang roda 6. Nah, itu matrek itu, Bu. Ya Allah. Rodanya sudah tambah. Kok standarnya kenapa tetangga ya? Kenapa kok tidak dari keluarga kita sudah dapat apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah diberikan oleh Allah. Ya. Tapi standarnya teman di kantor Mbak Ayu. Wah, ini sudah ganti nih motornya. Kemarin langsing, sekarang sudah ada gemoy dikit lah. Ini motornya udah baru ya, gimana nih? Saya malu ini gimana? Ya Allah. Maksudnya konsep kehidupan di keluarga kok berstandar dengan teman, tetangga begitu. Nah, akhirnya karena pendapatan dari sang pasangan tidak mencukupi, akhirnya berpikirlah kejahatan. Naudzubillah. Akhirnya berpikir bagaimana menghalalkan segala cara. Karena pasangannya tidak sabar. Orang hidup di dunia itu standar rizki itu tidak harus uang. Uang segalanya iya. Kebutuhan di dunia iya. Segalanya butuh uang. Butuh uang segalanya. Kita tadi
Studio Suara Surabaya juga meskipun tidak secara langsung, BBM juga menuju ke sini iya. Betul. Tapi apakah uang itu segala-galanya, kawan? Kesehatan itu lebih mahal daripada keuangan kita. Coba kalau kita nggak sehat, kita sakit, harus kita keluarkan berapa uang? Kalau memang kesehatan sudah ditanggung sama negara, sama pemerintah, lewat dana dari pemerintah, iya. Tapi apakah yang jaga nggak butuh makan? Mondar-mandirnya dari rumah ke rumah sakit tidak butuh biaya operasional untuk transportasi, sangatlah besar. Kesehatan sangatlah mahal harganya. Maka kawan, yang kedua adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pasangan yang sabar, ya. Ya, Allah akan memberikan yang terbaik kok ya. Kadang-kadang kita itu nggak sabaran dikit. Tapi skenario Allah itu lebih cantik nanti pada akhirnya. Sabar saja ya. Kalau dibilang begini kadang-kadang itu ada yang nyelonong gitu Mbak Ayu ya. Gimana? Ustadz cuman aja sabar ngomong aja Ustadz. Coba praktekin. Ayo dipraktekin bareng-bareng. Iya betul. Dipraktekin. Wong ini sabar, ini anugerah dari Allah. Kalau memang panjenengan semuanya tidak sabar ya berarti istighfar sebanyak-banyaknya. Wong ini anugerah kok dari Allah, sabar itu. Karena adalah wajadun sobirun, pasangan yang sabar. Yang kedua kawan, hadisnya Kanjeng Nabi yang dianugerahi oleh Allah di dunia itu adalah waladun solihun. Waladun solihun ini bisa mengartikan keturunan, bisa diartikan keluarga, ya. Keluarganya itu cukup bagus, ya. Keluarganya cukup mendukung bagaimana kehidupan ini lebih baik. Kalau yuk sudah sholat belum? Oh iya belum ini kan diingetin ini. Enak. Kalau coba ayo kita meeting. Ini sudah lewat waktu maghrib kok nggak ada yang ngingetin ini ya. Keluarga ini di mana ini? Lingkungannya kok nggak ada yang mendukung? Anak-anaknya kemana ini? Kok tidak ada yang mengingatkan? Coba kalau anak-anak lingkungan kita itu tidak mendukung dengan kita berbuat baik. Apa jadinya kita semuanya? Apakah kita mengandalkan diri kita pribadi Mbak Ayu? Kan nggak bisa. Iya. Kalau kita nggak dari lingkungan, dari anak-anak keturunan kita. Allah menganugerahkan kepada kita putra dan putri, keturunan, lingkungan, orang tua, lingkungan kerja. Itu adalah sevisi dan semisi dengan kita semuanya. Mensupport untuk kita berbuat baik. Maka bersyukur yang amanah-amanahnya berada di tempat-tempat yang baik untuk mensupport kita lebih baik. Alhamdulillah, saya di tempat orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya, di luar sana kayak begitu ya godaannya. Terus disyukuri rasa nikmat ini karena itu adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan yang baik, anak yang baik, ya, keturunan yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah implementasinya fid dunya hasanah. Kehidupan di dunia ini yang baik. Yang keempat kawan, tidak kalah pentingnya ini. Banyak orang berpindah-pindah tempat karena tetangga Mbak Ayu. Sudah pernah kita bahas bagian tetangga ya, khususnya tetangga. Oh di sini ketemu tetangga kayak gitu, pindah ke sono lagi. Di sono ternyata ketemu lagi tetangga begitu. Ya, terus ketemu tetangga. Nah, maka kawan, jironun solihun ini sangatlah mendominasi pada diri kita, mendorong kita untuk orang menjadi orang yang baik. Maka jironun solihun itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah dari bentuk kita berdoa kepada Allah di dunia kita diselamatkan, diberikan kesejahteraan, kedamaian. Tetangganya orang-orang baik. Tetangganya kalau ada kita lewat, kita nyapa enak rasanya. Pak, mari Pak. Oh silakan. Oh Mbak Ayu, saya tadi malam ada titipan. Dari siapa? Ini tadi ada orang yang nganter paketan. Oh alhamdulillah. Seneng paketannya dititipin tetangga kita. COD-an lagi. Iya. Waduh, Masya Allah. Iya. COD-an tetangga kita mau berkorban untuk kita. Coba bayangkan. Kalau tetangga kita nggak baik. Pak, kenal samanya Mbak Ayu Pak? Nggak kenal, padahal tetangga sebelah. Ya Allah.
Tapi jangan Mbak Ayu lah ya, kasihan nanti Mbak Ayu punya tetangga. Cita-cita kita Insya punya Allah tetangga baik yang ya solih ya. Ustaz. Tetangganya Amin, baik-baik ya semua. Allah. Betul. Kita punya tetangga yang baik. Maka kalau ada apa-apa, ya tetangga kita ini. Betul, Maka betul. anugerah dari Allah, kita ditempatkan di lingkungan yang baik. Di lingkungan yang mendukung kita semuanya. Ya, mendukung kita untuk berbuat baik. Namanya jironun solihun, tetangga yang baik. Yang terakhir, kawan, Allah memberikan anugerah kepada kita di dunia ini atas implementasi doa kita adalah malun kasibun, rizki kita yang halal. Rizki yang kita dapatkan dari kita jerih payah kita, dari amanah yang sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan rizki yang halal. Yang tidak halal jangan dibawa ke rumah. Yang tidak halal ini jangan dibawa ke anak-anak istri kita, suami kita. Yang tidak halal ini jangan dibawa ke orang tua kita. Yang tidak halal ini jangan diterima. Karena yang tidak halal ini bisa memberikan keluarga kita, keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang tidak baik. Maka anugerah yang terindah di dunia ini salah satunya dari Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan oleh Allah rizki yang halal. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan Amin, ya Rabbal alamin. Allah memberikan 5 anugerah di dunia ini seperti hanya doa kita fit dunya hasanah. Doa yang sehari-hari kita lantunkan, Allah menganugerahkan 5 kesejahteraan, qalbun syakirun, wajadun sobirun, waladun solihun, jironun solihun, dan terakhir malun kasibun. Allahumma amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan Mbak Ayu. Terima kasih. Mudah-mudahan Ustaz bermanfaat. Toha. Sama-sama. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi tidak hanya mengucapkan dan tahu artinya Ustadz ya, tapi tahu cara mengimplementasikannya. Insya Allah. Kalaupun nanti ada 1 atau 2 atau 3 di antara 5 tadi yang belum terpenuhi, kita bahas di lain waktu ya Ustadz. Insya Allah, Toha. Insya Allah, Mbak Ayu. Insya Allah. Ya. Dan berusahanya 5 ini ada dalam diri kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Amin, amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.